Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 196 memasuki neraka Inferno. Jiang Chen berdiri tegak di angkasa dengan sikapnya yang angkuh, menggambarkan citra yang luar biasa saat ia memandang musuh-musuh di hadapannya. Ia menantang dunia. Sekte Green Sanctuary, Sekte Pedang Surgawi, Paviliun Langit Terbakar. Dia sendiri menantang ketiga sekte besar. Pernyataan seperti itu, hanya ada satu orang di seluruh provinsi Qi yang bisa mengucapkan kata-kata ini, dan itu adalah Jiang Chen. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jiang Chen berbalik dan mulai berjalan menuju area bagian dalam Sekte Hitam. Sosoknya menarik banyak tatapan, dan semuanya dipenuhi dengan kekaguman. Rasa hormat, takut, kagum, setiap tatapan mata itu dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Setiap pria bermimpi untuk mencapai puncak dunia, semua pria ingin mengalahkan semua musuh yang menghalangi jalannya dan meninggalkan legenda yang hebat. Di setiap era, ada bintang dari generasi itu, dan semua orang bermimpi untuk menjadi bintang itu. Semua orang mendesah dalam hati. Hidup di era yang sama dengan Jiang Chen, itu adalah keberuntungan mereka, tetapi pada saat yang sama, itu adalah kemalangan mereka. Jiang Chen melangkah dengan langkah bersemangat, dan matanya berbinar-binar. Sebagai manusia dengan takdir yang besar, ia ingin menjalani kehidupan yang mulia setelah reinkarnasinya. Ia ingin menjadi manusia yang dapat berjalan kemana-mana di kolong langit, mengikuti keinginan hatinya dan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Ini hanya dapat dilakukan oleh manusia dengan keberanian dan tekad yang besar. Pria yang sangat sombong. Dia seperti matahari yang bersinar, tidak ada awan gelap yang dapat menutupi kemuliaannya. Murid senior Jiang adalah idola nomor satu saya. Jika suatu hari saya dapat menunjukkan sikap mendominasi seperti dia, menantang seluruh dunia, bahkan jika saya akan mati di detik berikutnya, tidak akan ada penyesalan dalam hidup saya. Pria seperti dia ditakdirkan untuk meninggalkan jejak gemilang dalam sejarah. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang tidak dapat ditemukan, bahkan dalam 1000 tahun. Saya khawatir hanya Nan Beichou yang dapat menjadi tandingannya. Para pengikut Sekte Hitam masih menatap punggung Jiang Chen. Meskipun dia telah menghilang dari tempat kejadian, mereka tetap tidak ingin mengalihkan pandangan dari tempat dia pergi. Dia telah menjadi panutan di antara generasi muda, dia adalah kebanggaan Sekte Hitam. Ah, biarkan aku bertarung, aku ingin bertarung dengannya. Huo Yuner meraung marah. Api menari-nari di sekelilingnya, dan matanya memerah. Kata-kata Jiang Chen telah melukai harga dirinya secara serius, harga diri seorang jenius yang tidak dapat diinjak-injak. Oleh karena itu, bahkan jika dia harus mati melawan Jiang Chen, dia ingin melakukannya. Kultivasi Huo Yuner berjalan mulus sejak ia lahir, ia dan Yun Ken terkenal di provinsi masing-masing, dan mereka berdiri di atas semua orang di generasi muda. Huo Yuner adalah jenius nomor satu dari Sekte Green Sanctuary, dan semua orang di sana takut padanya, jadi ia belum pernah menderita penghinaan seperti itu sebelumnya. Ia datang dan memprovokasi Jiang Chen hari ini, tetapi ia takut bertarung bahkan sebelum pertarungan dimulai, dan ini adalah kehilangan muka yang sangat besar. Huo Yuner. King Styx berteriak, lalu berkata, kau bukan tandingannya. Lagi pula, tidakkah kau mendengar apa yang baru saja dikatakannya? Dia akan memasuki neraka Inferno, Aku yakin kau tahu betapa berbahayanya neraka Inferno ini, bahkan aku akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup jika aku masuk. Orang ini sangat sombong dan angkuh, dia hanya mencari kematiannya sendiri dengan memasuki neraka Inferno. Mendengar perkataan King Styx, kerumunan akhirnya terbangun. Ekspresi semua murid berubah. Mereka tercengang oleh sikap Jiang Chen yang perkasa tadi, oleh karena itu, tidak ada yang benar-benar memperhatikan ketika dia mengatakan neraka Inferno. Setelah diingatkan oleh King Styx, mereka akhirnya menanggapi. Apa? Murid senior Jiang akan memasuki neraka Inferno. Itu terlalu berbahaya. Kudengar murid senior Guan Yiyun juga telah memasuki neraka Inferno, tetapi dia mencari kesempatan untuk menerobos ke alam inti ilahi, oleh karena itu dia memutuskan untuk masuk. Dia bersumpah akan berhasil menerobos, atau mati di sana. Namun, potensi murid senior Jiang jauh lebih baik daripada murid senior Guan Yiyun, aku tidak mengerti mengapa dia perlu mempertaruhkan nyawanya di neraka Inferno. Kau tidak tahu apa-apa. Murid senior Jiang adalah monster yang tidak normal. Jelas, dia akan memilih untuk berbicara di jalan yang tidak biasa. Bagi kami, neraka Inferno ini adalah gerbang menuju neraka, tetapi baginya, itu hanya sebuah tantangan. Kerumunan orang terkejut dengan berita itu, keputusan Jiang Chen terlalu menakutkan. Neraka Inferno awalnya digunakan oleh semua sekte kuat di berbagai provinsi, termasuk dinasti Martial Saint, untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan kejahatan serius. Mereka akan melemparkan para penjahat ini ke dalam neraka Inferno dan membiarkan mereka menjalani kehidupan mereka sendiri di dalamnya. Tentu saja, ada banyak pria pemberani yang memasuki neraka Inferno karena keinginan mereka sendiri untuk mengalami hidup dan mati.
Rumor mengatakan bahwa ada keberuntungan besar yang tersembunyi di suatu tempat di dalam, dan selama seseorang dapat meninggalkan tempat itu hidup-hidup, ia akan mengalami transformasi dari akarnya. Transformasi tersebut tidak hanya memengaruhi kultivasi, tetapi juga pola pikir orang tersebut. Siapapun yang telah menghadapi situasi hidup dan mati akan memiliki pola pikir yang kuat yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Orang ini benar-benar ingin masuk neraka inferno. Apa sebenarnya yang dia cari? Daoist Black pun bereaksi, alisnya berkerut. Dalam benaknya, Jiang Chen adalah murid sekte hitam yang paling berharga, jadi dia tidak ingin melihat hal buruk terjadi padanya. Karena Jiang Chen adalah satu-satunya orang yang dapat melawan Nan Beichou, dia juga satu-satunya harapan sekte hitam untuk mengubah takdir mereka. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Jiang Chen, Nan Beichou cepat atau lambat akan menghancurkan sekte hitam. Ayo pergi. King Styx menggelengkan kepalanya tak berdaya dengan ekspresi kekecewaan yang amat dalam di wajahnya. Dilihat dari situasi hari ini, ia telah kehilangan semua harapannya untuk mendapatkan jiwa iblis Vireton Savage. Ia berdiri di jantung sekte hitam, dan dengan kehadiran Daoist hitam, tidak ada cara baginya untuk membunuh Jiang Chen. Rencana awal untuk menyuruh murid utamanya, Huo Yuner, bertarung dengan Jiang Chen, juga tidak berhasil. Tidak hanya itu, ia harus memastikan Huo Yuner tidak bertindak impulsif untuk menyelamatkan hidupnya. Jika tidak, ia akan mengalami hal yang sama seperti Yun Ken. Aku akan memasuki neraka inferno dan melawannya. Huo Yuner menguatkan tekadnya dan menjadi orang pertama yang terbang menuju Provinsi Qian, sambil meninggalkan jejak api yang membara di jalannya. Apa yang terjadi hari ini merupakan pukulan telak baginya. Jiang Chen telah meninggalkan bayangan gelap yang permanen di benaknya. Jika dia tidak bisa menyingkirkan bayangan ini, bayangan itu akan menjadi hantu yang akan terus memburunya dan membuat kultivasinya terhenti. Untuk menyingkirkan bayangan ini, dia harus melawan Jiang Chen. Tidak peduli apapun, dia akan mati atau hidup pada akhirnya. Mendesah. Semua tetua sekte Suaka Hijau menghela napas. Mereka bergegas dan mulai mengikuti Huo Yuner. Sungguh ironis, sekte Suaka Hijau datang ke sini dengan cara yang mengesankan, tetapi pada akhirnya, mereka harus pergi dengan cara yang menyedihkan. Jiang Chen masih hidup, dan mereka tidak mengambil jiwa iblis Vireton Savage. Tidak hanya itu, dia bahkan memberikan pukulan telak ke wajah Huo Yuner. Huo Yuner adalah murid berharga dari Sekte Green Sanctuary, dia telah dianugerahi keterampilan api yang kuat sejak lahir dan sebelumnya berkultivasi di Gua Karas. Jika tidak ada hal buruk yang terjadi padanya, dia akan menembus ke ranah inti ilahi tengah dalam waktu singkat. Namun apa yang terjadi hari ini, telah memberinya pukulan telak yang secara langsung memengaruhi kemajuan kultivasinya. Yun Ken terbunuh, dan Huo Yuner telah pergi. Jiang Chen sekali lagi memperkuat posisinya yang kuat di Sekte Hitam. Puncak Gunung Guosan. Jiang Chen, apakah kamu benar-benar ingin memasuki neraka inferno? Dengan potensi yang kamu miliki, kamu tidak perlu berkultivasi di tempat yang berbahaya seperti itu. Taoist hitam bertanya dengan cemberut di wajahnya. Ketua sekte, aku sudah memutuskan, kita tidak perlu membahas ini lebih jauh. Aku hanya berharap ketua sekte dapat membuka jalan menuju neraka inferno untukku. Kata Jiang Chen. Jiang Chen, kamu mungkin tidak tahu betapa berbahayanya neraka inferno. Bahkan aku tidak berani masuk. Aku mencoba membujuk Guan Yiyun untuk tidak masuk, tetapi dia bersikeras. Namun, kamu benar-benar tidak punya alasan untuk berkultivasi di neraka inferno. Daoist Black tampak bingung saat melihat Jiang Chen. Sebenarnya, Daoist Black tidak tahu apa yang ada di neraka inferno, karena dia belum pernah ke sana sebelumnya. Hanya ada segelintir orang yang pernah memasuki neraka inferno sebelumnya, dan itulah sebabnya hampir tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang bisa ditemukan di dalamnya. Satu-satunya hal yang diketahui orang adalah bahwa itu adalah tempat yang menakutkan yang penuh dengan bahaya, dan peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Ketua sekte, alasan mengapa saudara Jiang bersikeras memasuki neraka inferno adalah untuk menyelamatkan Han Yan. Guosan mencoba menjelaskan. Untuk menyelamatkan Han Yan. Taoist hitam terkejut. Benar sekali, kondisi saudara Yan terlalu parah, dan kekuatan hidupnya hampir habis. Semua organ dalamnya telah hancur, dan dia hanya bisa bertahan hidup karena garis keturunan iblis ilahi kuno. Aku telah menempatkannya di dalam spanduk darah dengan harapan bahwa energi iblis yang terkandung di dalamnya dapat membantunya. Namun, untuk menyelamatkannya sepenuhnya, aku membutuhkan jiwa iblis binatang iblis bumi. Saudara Guo mengatakan kepadaku bahwa binatang iblis langka seperti itu mungkin hanya ada di neraka inferno, itu sebabnya aku harus pergi ke sana. Jiang Chen kemudian berkata dengan ekspresi serius, saudara Yan adalah saudaraku, nyawanya sama dengan nyawaku. Bahkan jika itu mengharuskanku untuk memanjat gunung pedang dan menyelam ke lautan api, aku akan tetap menyelamatkannya, bahkan jika Yama ingin mengambil nyawaku, dia harus meminta izinku. 1. Ketika menyebut Han Yan, Jiang Chen tak kuasa menahan rasa sakit di hatinya. Ini adalah saudara pertamanya setelah reinkarnasinya, dan dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan gadis Jiang Chen di saat kritis.
Jiang Chen tidak akan pernah melupakan apa yang telah dia lakukan untuknya, dan selama Han Yan masih memiliki tanda-tanda vital, Jiang Chen akan mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya. Mendengar penjelasan Jiang Chen, mulut Daoist Black terbuka lebar, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia merasa bersalah ketika Jiang Chen menyebut Han Yan dan Yang Chenyu, dan dia bahkan tidak berani menatap mata Jiang Chen. Karena itu, kepala sekte tidak perlu mengatakan apapun lagi mengenai masalah ini. Di mataku, nyawa saudara Yan adalah yang terpenting, jadi aku harus pergi ke neraka inferno apapun yang terjadi. Selain itu, kalian semua takut dengan tempat ini, tetapi aku tidak pernah takut. Tidak peduli seberapa berbahayanya tempat ini, itu tidak lain hanyalah tempat latihan bagiku. Jiang Chen menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi, rasa percaya diri dari salah satu orang suci terhebat di dunia. Bagus, Jiang Chen, kau membantai dengan tekad yang kuat, aku yakin kau akan menjadi orang yang sangat cakap. Kau tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuhmu, tetapi kepada saudara-saudaramu sendiri, kau adalah seorang pria dengan hati yang tulus. Aku, Daoist Black menghormatimu, dan aku harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Little Yu dan Brother Yan juga, tetapi aku tidak bisa melakukan apapun selain meminta maaf. Aku akan membuka jalan menuju neraka inferno untukmu. Ingat, berhati-hatilah saat masuk. Daoist Black tidak lagi berusaha meyakinkan Jiang Chen. Dia tahu bahwa begitu Jiang Chen memutuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Baiklah. Ketua Sekte, tolong tunggu aku di Istana Hitam, aku perlu mengatur sesuatu dengan saudara Guo. Kata Jiang Chen. Taoist Hitam menganggukkan kepalanya dan terbang menjauh. Saudaraku, kamu adalah seorang pria dengan takdir yang hebat. Aku yakin kamu akan mampu bangkit dari neraka inferno, dan kamu bahkan mungkin akan menemukan beberapa peluang besar. Kata Guo-san. Kakak Guo, aku tidak tahu berapa lama aku akan berada di sana, jadi aku ingin kau menjaga Little Yu dan kakak Yan dengan baik. Nanti, aku akan menyerahkan kendali Blood Banner kepadamu. Meskipun itu adalah senjata jahat, itu tetaplah senjata yang sangat kuat, dan itu akan sangat membantumu. Jiang Chen memutuskan untuk meninggalkan spanduk darah. Pertama, itu bisa membantu Han Yan. Kedua, jika terjadi keadaan darurat, Guo-san bisa memanfaatkannya dengan baik. Fan Zongtang akan segera keluar dari tebing penyesalan, dan Jiang Chen benar-benar khawatir terhadap rubah tua yang licik itu.